واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kita sudah mulai pada pertemuan yang lalu Kitab Adab Safar bab atau etika bepergian. Ya, kitab etika bepergian. Baik, yang pertama kemarin bab istihbabil khuruji, bab dianjurkan atau disunnahi, disukai, disunahkan keluar hari Kamis. Wastihbabihi, dan dianjurkan awalan nahar, di awal siang, di pagi hari. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab kedua dalam kitab Adab Safar, yaitu bab istihbabi talabir rifqah. Babu istihbabi talabir rifqah. Rifqah atau rufqah. Babu istihbabi talabir rifqati. Maratan ukhra. Babu istihbabi talabir rufqati wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Di sini diringkas, bab dianjurkan mencari teman, tidak dianjurkan bepergian sendirian, apalagi perempuan, ya. Wa ta'miruhum, ketika sudah rombongan lebih dari satu orang, dua orang, tiga orang, hendaknya di antara mereka ada yang menjadi amir, pemimpinnya, amirus safar, pemimpin safarnya. Wahidan ala anfusihim, ada yang menjadi pemimpin untuk mereka, satu di antara mereka, yuti'unahu, yang mereka taati. Ya. Hadis pertama di sini dari sahabat Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Umar termasuk sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis. Ya, termasuk minal muksirin, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Di sini ada bab ini, ya. Ada 4 hadis, ya, paling tidak kita minimal ambil separuhnya, 2 hadis minimal. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law anna an-nasa ya'lamuna minal wihdati atau wahdati minal wahdati ma a'lamu ma sara rakibun bilailin wahdahu. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, lau, sekiranya, annan nasa, manusia, sesungguhnya manusia itu ya'lamuna, mengetahui, minal muhdati, ya, bahwa bersendirian itu tidak enak, tidak baik. Ma'a'lamu, seperti yang aku tahu, apa yang aku ketahui, saya sudah tahu, kata Nabi, bahwa bepergian sendirian itu tidak baik. Kalau orang-orang itu tahu seperti yang aku tahu, masara rakibun, tidak akan pergi seorang pengendara bilailin, pada malam hari khususnya, wahdahu, sendirian. Jadi terutama kan dulu tidak ada lampu seperti sekarang. Sekarang saja kan kalau malam ini yang terang hanya beberapa kota di Indonesia nih katanya. Kalau di zoom dari langit, dari atas, ya,
Indonesia yang terang di tengah malam itu hanya Jakarta dan Surabaya. Yang lain remang-remang. Wadah. Nah, apalagi dulu nggak ada lampu. Nah, makanya tidak baik bepergian sendirian, ya, apalagi bagi para perempuan. Ini sebaiknya di sini dianjurkan tidak pergi sendirian. Ya kan, kalau umpamanya hilang HP-nya, kalau ada temannya kan bisa temannya dihubungi. Ya kan? Wadah insyaallah. Ya. Masa rorokibun, tidaklah seorang itu berkendaraan bilailin malam hari wahdahu sendirian. Rawahul Bukhari, tentu saja hadisnya sahih. Ya, jadi tidak disukai, tidak dianjurkan ya bepergian sendirian tanpa ada teman. Ya, tentu hikmahnya, pelajarannya ya jelas sekali ya. Nah, ketika ada apa-apa ada temannya. Ketika perlu masukan di perjalanan ini sebaiknya bagaimana ada yang memberikan masukan. Ya. Tentu hal negatifnya banyak. Mungkin positifnya kalau saya ngajak teman ongkosnya jadi mahal. Ya kan? Negatifnya juga kan? Atau negatifnya kalau saya ngajak teman Ustadz kan ongkosnya jadi double. Ya. Itu masalah ongkos. Tapi kan memang ada larangan apalagi untuk perempuan bepergian sendirian ya tanpa mahram lebih dari berapa? Sehari semalam, ada riwayat 3 hari, ada sehari semalam. Apalagi kondisinya tidak aman malam hari. Apa? Al-hadar, hati-hati, ihdaru, waspada. Wadah ya insyaallah hadis ini. Tidak ada pertanyaan insyaallah. Kalau sekiranya orang-orang itu tahu buruknya sendirian, ya, bepergian sendirian seperti yang sudah aku ketahui kata Nabi, maka tidak akan pergi sendirian khususnya di malam hari. Baik, al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raqibu syaitanun war-raqibani syaitanani wa thalathatu raqbun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanid sahihatin wa qala Tirmidzi haditsun hasanun. Jadi ini dari sanadnya di sini kan an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, ini contoh sanad apa? Yang kelas 5, kelas 6 sudah belajar ini. An Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Contoh sanad apa ini? Kalau ada sanad silsilatul dzahab ada kan? Sanad yang paling sahih disebut dengan silsilatul dzahab, mata rantai emas. Ya kan? Nah, kalau ini apa? Contoh apa? Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi. Contoh sanad hadis hasan. Jadi nanti kalau ketemu sanad an Amr bin Shu'aib an Abi an Jaddi, ini biasanya sanadnya hasan. Wadah? Ya, yang dimaksud jaddunya di sini siapa? Sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya. Jadi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dari siapa? Cucunya, ya. Dan kemudian bapaknya sampai kakeknya. Ya. Ini contoh sanad hadis hasan atau sanadnya derajatnya hasan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ar-raqibu syaitan. Maksudnya gimana? Orang yang berkendaraan sendirian dia setan. Maksudnya gimana? Ada yang bisa menjelaskan maksudnya gimana? Kata Nabi di sini, ar-raqibu yang berkendaraan bepergian sendirian itu setan. Masa dia setan wong dia manusia? Maksudnya gimana? Ditemani setan.
Yang pergi sendirian itu syaitan, maksudnya yurafiquhu syaitan, ditemani setan. Warraqibani, ya. Dua orang yang bepergian, ya. Warraqibani itu juga berarti masih ditemani oleh dua setan. Syaitanan kan? Dua orang yang bepergian. Wasalah satu. Kalau 3 ke atas itu berarti sudah rokbun, rombongan. Jadi kalau rombongan pergi bareng-bareng, naik onta 3 orang lebih, itu sudah rokbun, rombongan. Maka dalam hadis lain kan kita pernah dengar hadis apa? Asyaitanu ma'al wahid. Setan itu senang sama orang yang suka nyendiri, yang mojok-mojok sendirian. Wa minal isnaini ab'ad, dari 2 orang setan lebih jauh. Berarti kalau dari 3 lebih jauh lagi kan? Lebih banyak, lebih jauh lagi. Wadah. Jadi di sini kita di makruh ya, tidak dianjurkan pergi sendirian. Kenapa? Nanti akan temannya siapa? Setan. Hanya terutama nih yang masih muda-muda ya, perempuan, karena juga ada hadisnya kan tadi. Tidak boleh pergi tanpa mahram dalam kondisi terutama tidak aman. Jaminan aman kondisi seperti sekarang, apalagi malam hari kita tidak tahu kan. Jadi sama dengan yang pertama tadi, hati-hati, kita dianjurkan bersama-sama rombongan. Kalau naik bis kan rame-rame Ustaz. Iya, tapi turunnya turun mana? Nah, ketika dia turun naik Gojek sendirian kan. Nah, di bisnya rame-rame. Kalau semuanya isinya perampok gimana? Itu hati-hati jurusan mana bis banyak copetnya. Yang naik tuh rombongan dia. Ada di daerah-daerah tertentu copet. Naik 3, 4 orang, 5 orang. Ada yang jaga pintunya, ada yang jaga sini. Nah, hati-hati tetap ya intinya. Wadah. Baik, hadis ini hadis hasan tadi ya. Walaupun kata Imam Nawawi disebutkan riwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dengan sanad yang sahih. Tetapi Imam Tirmidzi berkata, wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Sahihnya kalaupun naik menjadi sahih apa namanya? Sahih. Sahih apa? Hadis hasan ketika banyak salamnya bisa naik menjadi hasan sahih li ghairihi. Ya kan? Hasan ada di riwayat jalan Abu Daud hasan. Di jalan yang lain dari apalagi rawinya berbeda. Kalau walaupun di Abu Daud ada, di Tirmidzi ada, di Nasai ada, tapi sanadnya itu saja, itu berarti tauriknya tetap satu, jalannya satu, kan? Berarti hadis apa namanya? Hadis yang sanadnya satu. Oh, hadis yang hanya memiliki satu sanad. Gharib. Ya kan? Nah, kalau walaupun di Tirmidzi ada, di Nasai ada, di Abu Daud ada, tapi sanadnya itu juga, berarti kan satu itu sanadnya. Hanya ada di beberapa kitab. Wadah. Jadi di Abu Dawud an Amr bin Syu'aib Abi an Jaddi. Di Tirmidzi an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi. Di Nasai sama. Berarti kan nggak bisa ngangkat karena jalannya tetap satu. Wadah. Kalau di Tirmidzi an Amr bin Syu'aib an Abi an Jaddi, di Abu Dawud dari jalan yang lain an siapa? Fulan, sahabatnya apalagi beda, itu baru bisa mengangkat karena jalannya beda. Wadah. Jadi tidak bisa lengkap kalau kan ada di Abu Dawud Ustaz. Lihat di Abu Dawud sanadnya itu juga, berarti kan itu satu gharib. Wadah. Baik. Ya, nanti kalau nggak wadah tanya ya. Baik, hadis ketiga. Wa an Abi, pendek-pendek tenang saja. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum
haditsun hasan rawahu Abu Dawud bi isnadin hasanin dari dua orang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah Ad-Dawsi, Amr Abdurrahman ibnu Sakhr Ad-Dawsi, Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Radhiyallahu ta'ala anhuma qala, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, idza kharaja thalathatun, jika tiga orang keluar fi safarin, bepergian, fal yu'ammiru, hendaknya mereka bertiga itu memilih satu di antara mereka sebagai pemimpinnya. Jadi al-aslu fil amri ini wujub enggak, wajib enggak? Di sini disimpulkan perintahnya adalah anjuran. Jadi dianjurkan kalau kita bepergian rombongan 3 lebih agar ada yang menjadi pemimpinnya. Jadi nanti kalau kan kadang kita kanan aja, kiri, kita makan di sini aja, asela, apa selat raya, apa ngapote, semua berpendapat, harus ada yang memutuskan nanti kan, yang ngatur, yang narah. Oke? Itu pentingnya ada yang memimpin. Di sini disebutkan yundabu, dianjurkan, disunahkan, ya. Jadi perintah di sini walaupun al-aslu fil amri lil wujub, tapi maksudnya adalah lin nadab, untuk anjuran. Ya. Tentu yang dipilih jangan yang con-loconnya, nanti gurau terus. Ya, dipilih yang tegas, tapi bukan diktator, tegas, pokoknya nggak dengerin, tidak mau mendengar anak buahnya. Yang banyak pengalamannya, yang sudah sering bepergian, punya pengalaman. Yang diangkat yang nggak pernah bepergian, ya nggak tepat kan? Ditanya, ini habis ini apa? Habis ini kemana? Dia juga bingung. Jadi memilih juga yang punya pengalaman, ya, yang bisa mengatur dan seterusnya. Wadah. Terakhir, hadis keempat, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairus sahabati arba'atun wa khairus saraya arba'umi'atin wa khairul juyushi 4,000 walan yughlaba 12,000 min qillatin. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, qal khairus sahabati arba'atun, sebaik-baik rombongan berteman, maksudnya sahib itu teman kan, rombongannya berbareng-bareng, teman berteman itu jumlahnya 4, ya, rombongan 4, 3 paling tidak tadi kan sudah diminta pemimpin, lebih bagus lagi kalau sampai 4 gitu. Kemudian wa khairus saraya, dan sebaik-baik sariyah. Apa sariyah kemarin? Tentara. Sariyah, perang yang tidak diikuti Nabi. Namanya apa? Sariyah. Bahasa kitanya, bahasa Indonesianya apa? Kalau di tentara, panglimanya, pemimpinnya nggak ikut, berarti hanya pasukan-pasukan kecil, satu kompi atau satu peleton apa istilahnya, ya kan? Jumlahnya berapa nih? Belasan. Sebaik-baik, di sini sebaik-baik pasukan kecil itu 4,000, kalau sampai jumlahnya 400, itu masih pasukan kecil. Wa khairul juyushi, sebaik-baik apa? Jaysh, tentara,
Wa khairul juyushi, sebaik-baik tentara pasukan, kalau tadi kompi atau peleton di bawahnya pasukan itu jumlahnya 400. Sebaik-baik pasukan itu arba'atu alaf, kalau berjumlah 4.000. Itu pasukan besar. Kalau syariah itu apa? Kompi atau apa? Ekspedisi aja, ngirim kecil-kecil gitu ya. Walan yuglaba, dan tidak akan dikalahkan. Yuglaba kan anlan idan kain, memansubkan, maka walan yuglaba, dan tidak akan dikalahkan kalau jumlah pasukannya itu isna asyara alfan, 12.000 min killatin, ya, dianggap sedikit nggak? 12.000 itu bagi orang Islam banyak. Jika dianggap sedikit 12.000. Dalam surat Al-Anfal Allah kan kalau hanya dalam 2 kali lipat kita nggak boleh lari. Jadi 1 lawan 2 orang Islam itu nggak boleh lari. Walaupun orang Islam 1 musuhnya 2 nggak boleh kabur. Masih dianggap kuat. Orang Islam itu 2 lawan 1. Kalau lari itu dosa. Kalau sudah 3 lebih, keder dikit boleh. Tapi kalau cuma 2 nggak boleh lari. Wah kan? Jadi tentang berarti semakin banyak jumlahnya semakin berkah kan? Semakin bagus. Ya. Maka di sini kalau rombongannya di jalan barengnya ada 4, itu baik. Ya. Kalau ada butuh-butuh kan bisa jumlahnya lumayan tuh 4 tuh. Kalau ya perlu diangkat menjadi pingsan. Kalau 3 orang yang ngangkat kan kepala, pundak, kepala, bagian atas, bagian tengah, punggung dan kaki. Kalau 3 pas kan yang ngangkat. Makanya kalau berempat, satunya sakit atau pingsan, pas, ya kan? Yang pegang kepalanya, yang pegang punggung dan burinya, ya kan? Bagian tengahnya kan? Yang berat kan mana? Ya, kalau nggak seimbang, terus kakinya. Ya, 2 paling tidak kan. Kalau 1 pingsan, bagian kepala agak turun, yang 1 agak kaki dan tengah. Jadi kalau 4 malah pas. Wadah. Ya, jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadar. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari keburukan-keburukan, dari fitnah-fitnah. Ya, jazakumullah khairan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.